wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang terhormat Abi Ani dan Unida selaku pengasuh Pondok Pesantren Sekarang dan kita yang terhormat Bapak Muhammad Aswan Sansuri selaku Ketua Madrasah Lariban kita, yang terhormat juga putra putri Mas Abi, Neng Zara, Neng Ria, dan Gus Awa dan Gus Ami. Yang terhormat juga orang tua saya ada di rumah. Semoga saya selalu panjang umur dan diberi barokah dan bermanfaat. Amin. Dan teman-teman yang sangat cintai dan bahagiakan. Oke, memperkenalkan, nama saya Amanda Dwi Nuraini di kelas 8 MTS Lariban kita. Oke, kita sebelum mulai mempresentasi kita tanya ke betul ya, bagaimana kabar malam hari ini? Alhamdulillah luar biasa, bersemangat, dahsyat, Allah. How are you today? Alhamdulillah powerful, excellent, yes, Allah. Jadi pada malam hari ini saya akan mempresentasikan tentang ayat-ayat Quran, tentang menghargai waktu dan menentukan ilmu. Jadi ini ada 5 ini banyak penjelasannya. Jadi ini ada di surat Al-Asr sama Al-Alaq. Al-Asr itu ayatnya 1 sampai 3. Bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jelaskan ayat pertama. Ayat pertama ini bersumpah dengan menyebut melalui Allah. Yang ayat kedua menjelaskan tentang keadaan rugi. Yang menjelaskan ayat ketiga itu tidak terima termasuk rugi. Ini ada contohnya. Ada beriman dan beramal soleh. Kan kita beriman dan beramal soleh itu kayak kita sholat, terus puasa, terus habis itu sumbangan, terus dan sebagainya. Itu namanya beramal soleh. Itu kita lanjut, saling menasihati kebenaran. Kalau kita salah harus menasihati kebenaran. Contohnya ada namanya aku tuh punya salah terhadap Tinggi, tapi terus ada orang yang menasihati aku kayak gitu. Jangan gitu, kamu tuh harus dalam kebenaran, bukan keburukan. Iya kayak gitu. Terus orang, oh iya terus udah aku langsung minta maafin. Kenapa? Maaf yang tadi, ya nggak apa-apa, ya sama maaf juga ya, tadi itu namanya kebenaran. Kalau kita berbuat maksiat, kita harus menasihati kebenaran biar dia nggak mengulanginya lagi. Kalau itu saking saling menasihati kesabaran. Kita kan setiap orang kan ada ujian Allah. Ada ujian Allah itu dalam kesabaran. Setiap orang itu ada kesabaran yang kesabarannya tulus, ada yang kesabarannya nggak tulus. Jadi kita itu saling menasihati kesabaran kita sendiri, bukan orang lain. Kita itu kayak gimana ya? Kalau misalnya ya kita marah ke teman, kita itu marah ke teman. Jadi marah ke teman ini kayak misalnya ya, kita itu marah ke teman kayak ini, terus malah kayak emosi, terus ngomong nggak jelas gitu. Kita itu mikir terus malah gimana kesabaran itu. Terus malah aku sabar, enggak aku gitu, terus sabar gitu, kayak sabar gitu.
Itu kalau temannya bully kita harus sabar aja. Biar orangnya itu menyesali perbuatannya, kayak oh aku dulu itu udah bully ini. Jadi kita harus sabar untuk menasihati sahabat diri sendiri, bukan orang lain. Orang lain itu cuman gimana ya? Orang lain itu cuman kayak gitulah. Itu kalau kita diri sendiri itu kayak ada ujiannya, kesabarannya juga ada. Tuh kita lanjut, sabar dalam taat, sabar ya. Sabar itu ada 3. Sabar dalam taat, sabar dalam musibah, sabar dalam maksiat. Kita harus sabar dalam taat kita. Kita kan setiap muslim kan kita kan 5 waktu. Kita itu sabar untuk menunggu azan itu harus sabar, terus menunggu puasa itu harus sabar. Itu semua itu udah diuji sama Allah, itu semua udah diuji. Jadi kita harus sabar dalam melalui kesabaran kita dan menasihat kesabaran kita. Kita lanjut di surat Al-Alaq. Al-Alaq ini ada 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal a'lam. Alladzi 'allama bil qalam. 'allama itu ini ada ayat ke-1 itu perintah secara dalam Rasulullah, itu di surat Al-Zariyat 20 sampai 21. Ayat kedua menjelaskan diikuti dengan alaqah. Alaqah itu segembar darah. Di surat Al-Mu'minun ayat 23 sampai 12 ke 14. Dalam manusia terjadi dalam melalui proses. Itu prosesnya ada pencipta, proses, terus melalui dan sebagainya. Ayat ketiga ini menjelaskan dan memberi motivasi kepada kita. Ayat keempat ada mengajar dengan pena. Ayat kelima mengajarkan dengan manusia. Jadi ayat ketiga ini menjelaskan tentang memberi motivasi kepada kita. Ayat motivasi kepada kita itu gimana caranya motivasi kepada kita, gimana? Apa lihat orang dulu motivasinya kayak apa? Terus itu dia itu mengajarkan kepada pena. Kan pena itu kayak kaku sih guys. Yes, kaku ya teman-teman. Jadi pena itu kaku. Kayak bentuknya itu kaku, tapi manusia itu kayak enteng, tapi kalau ditukar kan kaku krek tuh kayak apa ya, Rasulullah itu mengajarkan ke kita untuk menulis pena itu gimana kan perasaan di sini. Pena itu apa kayak tak cerk apa ya, tak buka itu maksudnya kayak botol. Nah, botol ini kayak tak gini kan, misalnya pensil kan itu kayu, tak giniin nggak bisa, itu kayak apa ya, kayak kayu tapi mana gitu. Terus kalau nulis itu, kalau buat nulis itu enteng ya gitulah ya. Habis itu mengajar kepada manusia, kan manusia kan butuh apa ya, butuh ada pengajarnya. Jadi kalau teman-teman, kalau kita belum paham pelajaran, kita harus mengajar gimana ya, kayak mengajar kepada kita, mengajar kalau orang lain bisa, misalnya kita kan belum bisa, nah, orang lain itu kayak kasihan gitu, harus mengajar biar dia itu pinter kayak teman-temannya kan udah pinter, terus dia nggak pinter, jadi dia harus mengajar kepada mereka biar pinter ya. Jadi mengajar itu kepada manusia itu baik sih, baik, tapi cuman mengajarnya itu yang tulus, bukan nggak tulus, oke? Ya jadi hikmahnya semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jadi oke, sekian, tutup alhamdulillahirobbilalamin, tutup pada malam hari ini. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada salah kata, dimaafkan dan dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.